Halo adik-adik semuanya, selamat siang. Apa kabar? Semoga bahagia dan sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bab 4 eh, mengenai pantun oleh aku sendiri, Kak Vinka, dan Kak Tahtia atau Kak Tafu. Nah, kita mulai aja ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang pengertian pantun, ciri-ciri pantun, jenis-jenis pantun, dan langkah membuat pantun. Nah, siapa nih di sini yang udah tahu tuh pantun itu apa? Atau mungkin udah pernah dengar orang yang berpantun? Atau mungkin juga adik-adik udah ada yang bisa nih membuat pantun. Nah, kita akan mempelajari semuanya hari ini, oke? Jadi yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian pantun dulu. Nah, pantun merupakan salah satu bentuk sastra puisi Indonesia yang berasal dari Melayu. Pantun adalah jenis puisi lama yang setiap baitnya terdiri dari 4 baris, di mana 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris terakhir adalah isi. Nah, jadi seperti yang tadi kakak udah bacain, jadi pantun ini adalah salah satu bentuk karya sastra juga, sama kayak puisi. Nah mungkin adik-adik sebelumnya udah mengenal puisi ya. Jadi puisi itu kan juga merupakan salah satu bentuk karya sastra gitu. Nah terus apakah yang membedakan pantun dengan puisi? Nah seperti yang adik-adik tahu, kalau puisi itu panjangnya bisa panjang banget, bisa juga pendek. Jadi puisi itu lebih bebas. Sementara kalau pantun, itu dia cuma terdiri dari 4 baris. Jadi nggak mungkin lebih, nggak mungkin juga kurang. Di mana 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris terakhir adalah isi. Kak, sampiran itu apa? Aku baru dengar nih sampiran. Nah, nanti kakak akan jelasin. Nah, terus kakak juga mau jelasin bahwa yang namanya karya sastra itu dibuat pasti ada tujuannya ya adik-adik. Jadi kalau pantun ini sebenarnya dibuat karena ingin menyampaikan isi. Nah, isinya ini bisa berupa nasihat, bisa berupa petuah atau apapun itu, atau mungkin cuma bersifat candaan. Jadi sebenarnya maksud dari pantun itu ada di isinya gitu. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri pantun. Nah, jadi ciri-ciri pantun itu ada 4. Yang pertama bersajak ABAB atau AAAA. Apa tuh Kak maksudnya ABAB atau AAAA? Nah, jadi bersajak ABAB atau AAA ini maksudnya adalah rima dari pantunnya atau bunyi akhir dari kalimat di pantunnya. Kalau misalnya bersajak ABAB, berarti baris ke-1 dan baris ketiga di pantun tersebut, bunyi akhirnya itu sama. Sementara baris kedua akan sama dengan baris keempat. Nah, kalau misalnya AAAA berarti bunyi akhir dari keempat baris di pantunnya itu sama semua. Di samping sini aku udah punya 2 jenis pantun. Yang ini bersajak ABAB, yang ini bersajak AAAA. Nih, aku bacain dulu ya. Jalan-jalan beli sepatu, senangnya bukan kepalang. Seseram-seramnya hantu, lebih seram kecoa terbang. Nah, jadi gitu ya adik-adik, kalau misalnya kita baca pantun tuh harus ada iramanya. Dan biasanya iramanya itu seperti aku tadi gitu. Nah, di sini kita perhatikan coba. Jalan-jalan beli sepatu, belakangnya nih bunyi akhirnya itu kan tuh. Itu sama dengan seseram-seramnya hantu. Jadi bunyi baris pertama dan baris kedua itu sama, makanya istilahnya itu ini A, jadi sama gitu. Nah sementara kalau baris kedua, senangnya bukan kepalang, lang. Ini yang baris keempat lebih seram kecoa terbang. Jadi baris kedua dan keempat bunyi akhirannya itu sama-sama ang-ang gitu. Nah, terus kita lihat nih yang pantun di bawah, aku bacain lagi. Daun mangga hijau warnanya, daun pandan wangi baunya. Wahai kau pemudi-pemuda, belajarlah giat untuk bangsa tercinta. Nah, jadi seperti yang kalian udah dengar tadi, setiap baris dari pantun ini itu bunyinya sama, A semua. Warnanya, baunya, pemuda, tercinta. Sama-sama A kan ya. Nah, jadi tapi tuh ini nggak berarti harus A semua ya. Jadi kayak bisa I, bisa
lung 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 lung, cici cici, atau bebe bebe gitu. Jadi apa aja akhirannya, yang penting bunyi akhir dari keempat baris ini sama gitu. Yang kedua, ciri-ciri pantun adalah terdiri dari 4 baris atau larik dalam satu bait. Ini itu namanya bait, nah ini namanya baris atau larik, sama aja. Yang ketiga, ciri pantun setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, ini biasanya ya adik-adik. Jadi kalau misalnya seseorang membuat pantun, itu biasanya suku katanya ya dari 8 sampai 12. Jadi pendek-pendek aja gitu. Karena kalau misalnya lebih dari 12 suku kata, itu biasanya jatuhnya tuh jadi kurang enak untuk didengar karena terlalu panjang gitu. Nih, misalnya kayak gini. Jalan-jalan beli sepatu. Ada 9 suku kata, jadi pendek-pendek aja gitu. Nah, yang keempat, ciri-cirinya adalah terdiri dari 2 bagian, yaitu sampiran dan isi, seperti yang aku bilang tadi. Nah, ini isi aku highlight merah, karena di sini, di pantun-pantun ini yang aku highlight merah itu adalah isinya. Pertama kita bahas sampirannya. Sampiran ini adalah 2 baris pertama di sebuah pantun. Nah, sampiran ini sebenarnya apa sih, Kak? Nah, sampiran ini sebenarnya adik-adik itu tidak memiliki arti tertentu atau tidak memiliki makna tertentu. Jadi dia hanya 2 baris aja, bisa berhubungan, bisa juga nggak berhubungan gitu. Jadi ini tuh bebas, apa aja dibebaskan gitu. Nah, sementara kalau 2 baris terakhir itu adalah isinya. Misalnya nih di pantun pertama, isinya itu sebenarnya adalah orang yang membuat pantun, si pembuat pantun itu ingin menyampaikan bahwa seseram-seramnya hantu, bagi dia tetap lebih serem kecoa terbang. Nah, itu isi dari pantun pertama. Kalau yang pantun kedua, itu sebenarnya si pembuat pantun ingin bilang, wahai kau pemudi-pemuda, belajarlah giat untuk bangsa tercinta. Jadi dia memberi nasihat nih untuk generasi muda supaya rajin belajarnya gitu. Nah, sementara 2 baris di atas itu nggak ada hubungannya. Jadi sebenarnya cuma berfungsi sebagai penghantar untuk isinya aja gitu. Supaya sajaknya ini sama dengan isinya, entah itu ABAB atau AAAA. Nah, itulah ciri-ciri dari pantun. Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis pantun. Nah, jenis-jenis pantun ini adik-adik itu bisa berdasarkan usianya, bisa berdasarkan tujuannya. Nah, Kakak di sini akan menjelaskan yang berdasarkan usianya. Nah, kalau terkait usia ya adik-adik, seseorang itu kan ada yang masih anak-anak seperti kalian nih masih SD, ada yang orang muda, dikatakan orang muda itu bisa remaja nih seperti kakak nih, udah kuliah gitu. Bisa juga pantun untuk orang tua. Orang tua ini bisa untuk mama papa kita atau kakek nenek kita gitu. Jadi pantunnya ini ditujukan untuk orang-orang pada usia itu gitu. Nah, pertama kita bahas pantun anak-anak. Ya sesuai ya sama isi namanya, pasti pantun ini berhubungan dengan kehidupan di masa anak-anak gitu. Nah, dan pantun anak-anak ini bisa bermakna sukacita maupun duka cita. Yang pastinya sukacita dan duka citanya juga berhubungan dengan kehidupan di masa anak-anak. Nah, pantun ini juga berisi nasihat agar seseorang anak menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Jadi biasanya pantun anak-anak itu isinya adalah untuk memberi nasihat nih kepada anak-anak nih kayak kalian supaya belajar gitu bagaimana menjadi manusia berbudi pekerti luhur. Terus kalau pantun orang muda isinya apaan, Kak? Nah, jadi tentunya juga berhubungan dengan kehidupan di masa muda. Nih kalau adik-adik tahu ya, masa muda itu adalah masa yang berapi-api kalau kata Rhoma Irama. Kalian tahu nggak sih Rhoma Irama? Yang Raja Dangdut itu loh. Jadi kata Rhoma Irama, masa muda adalah masa berapi-api. Jadi pantun orang muda juga pasti isinya itu tentang perkenalan, tentang asmara, tentang perasaan, perjuangan meraih cita-cita, dan sebagainya. Kayaknya seru banget ya ini pantun orang muda. Nah, kalau pantun orang tua tuh isinya apaan, Kak? Nah, pantun orang muda juga, orang tua pasti juga berhubungan dengan sebuah keadaan pada masa tua. Biasanya kan semakin orang makin berumur berarti makin bijaksana. Jadi pantun ini tuh isinya itu membahas mengenai sebuah kebudayaan, agama, nasihat, dan sebagainya. Dan biasanya pantun orang tua ini dibuat oleh orang-orang tua dan ditujukannya itu sebenarnya untuk memberi nasihat nih entah ke anak-anak atau ke orang muda kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat nih contohnya nih. Supaya kalian bisa lebih punya gambaran. Ya. Nih, pantun anak-anak. Kak,
Gimana tuh pantun anak-anak? Kakak baca ini ya. Rumah jauh di Batu Kampar, naik kuda susah terkejar. Dari mana datangnya pintar? Dari ketekunan dalam belajar. Nah, ini isinya sebenarnya pengen kasih tahu supaya uh, kalau misalnya mau pintar, maka belajarlah dengan rajin. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini seperti yang kita lihat isinya itu terkait sama kehidupan masa anak-anak nih, masih SD, masih sekolah, jadi harus rajin belajar. Nah, nih pantun orang muda supaya kalian punya gambaran ya. Ke Jakarta naik kereta, teh manis rasanya teh tawar. Ingin rasanya ku berkata, senyummu seindah mawar. Nah, adik-adik nih tahu nggak sih ini arti pantun ini apa? Nah, jadi kalau kakak bisa kasih tahu, jadi sebenarnya ini ya sepertinya itu yang buat adalah seorang remaja laki-laki yang ceritanya sedang jatuh cinta, lagi jatuh cinta sama teman perempuan ya mungkin ya. Jadi rasanya tuh dia ingin berkata bahwa senyum si teman ceweknya ini itu seindah mawar. Seperti yang kita udah bahas tadi, pantun orang muda itu nggak jauh-jauh entah itu tentang asmara atau tentang perjuangan, pokoknya segala sesuatu yang kita alami di masa muda. Nah, kalau orang tua, ini bahasanya lebih berat nih, kakak baca ini ya. Bendera raja selalu berkibar, pujangga menulis dengan pena. Siapa insan bisa bersabar, tentu sifatnya bijaksana. Nah, jadi pantun orang tua ini ingin memberi pesan bahwa siapapun yang bisa bersabar itu menandakan dia adalah seorang yang bijaksana. Kayak gitu adik-adik. Halo teman-teman SNF, kali ini kita bakal belajar materi bahasa Indonesia. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih dengan Kak Vinka tentang pantun, ciri-ciri pantun, dan jenis-jenis pantunnya. Sekarang aku bakal jelaskan jenis-jenis pantun dari temanya. Oke, yang pertama itu adalah pantun nasihat. Pantun nasihat ini adalah pantun yang di dalamnya memberi imbauan dan anjuran kepada seseorang atau masyarakat. Pantun nasihat merupakan pantun yang isinya sering banyak dijumpai. Jenis pantun ini memiliki isi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan moral dan pendidikan. Dan teman-teman SNF juga udah bisa lihat nih, di sampingnya ada contoh dari pantun nasihat. Kita lihat ya, bertamu ke rumah paman, jangan lupa bawa kedondong. Jika ingin memiliki teman, jangan engkau berlaku sombong. Nah, dari sini juga teman-teman bisa lihat, kalau sampiran ini berimanya N dan A, terus balasannya isinya juga N dan G, maaf ya, G bukan A. Nah, berarti rimanya AB-AB. Udah sesuai dengan contoh pantun. Terus kita lihat suku katanya itu pasti antara 8 sampai 12 suku kata, dan nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Selanjutnya itu ada pantun jenaka. Pantun ini memiliki kandungan isi yang lucu dan menarik sesuai dengan namanya, yaitu jenaka. Tujuan dari pantun jenaka yaitu untuk menghibur kepada pendengar ataupun pembacanya. Dan teman-teman udah bisa lihat juga nih, ada contohnya juga. Bunga mawar tangkai berduri, laris manis pedang cendol. Aku tersenyum malu sekali, ingat dulu suka mengompol. Sebenarnya ini jenaka atau malu ya? Sepertinya orang yang bikin ini juga bakal malu sih kalau cerita dia mengompol. Ya udahlah ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 3, pantun teka-teki. Nah, pantun ini agak berbeda dari yang lain karena sekarang di ujungnya ada tanda tanya. Cuma, walaupun ada tanda tanya di ujungnya, tapi di sampirannya tidak harus ada tanda tanya. Yang penting, huruf terakhir sebelum tanda tanya itu sama dari sampiran dan isinya. Nah, ciri khasnya itu ada pada isinya diakhiri dengan pertanyaan pada lirik terakhir. Tujuan dari pantun ini adalah untuk hiburan dan kebersamaan. Kita baca ya, terendak bentan lalu dibeli. Untuk pakaian saya turun ke sawah. Kalaulah tuan bijak bestari, apa binatang kepala di bawah? Kira-kira teman-teman SNF tahu nggak ya jawaban dari teka-teki ini? Kalau aku sih nggak tahu. Oke, terakhir kita bakal ke pantun kiasan. Pantun kiasan ini adalah pantun yang isinya berupa ibarat, yaitu mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Terkadang pantun ini berisi dengan peribahasa. Jadi, teman-teman kan udah belajar nih tentang peribahasa, yang tong kosong nyaring bunyinya, terus kafilah menggonggong anjing berlalu. Nah, teman-teman bisa banget menjadikan peribahasa itu ke dalam pantun. Kita baca ya, naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Nah, di sini juga dijelaskan, maknanya adalah ambil pelajaran dari padi. Yakni semakin kaya, semakin pandai, semakin hebat, maka ia akan semakin rendah hati di hadapan manusia lainnya.
Teman-teman SNF udah pernah dengar belum peribahasa yang ini? Menurutku maknanya ini sangat menarik sih, karena kita semakin berilmu, kita kan semakin rendah diri. Berkebalikan dengan kantong kosong yang nyaring bunyinya, kalau tidak ada isinya apa-apa, suaranya paling kelas. Nah, terus dilihat juga dari sini bahwa kita tidak harus menjelaskan makna peribahasanya di dalam pantun tersebut. Tapi kita bisa menjelaskan makna peribahasa ini di luar pantunnya. Jadi kita ngomong pantunnya juga nggak apa-apa kalau orang-orang tidak mengerti. Kita bisa menjelaskan setelah kita selesai mengucapkan pantunnya. Oke, terus sekarang kita udah belajar nih jenis-jenis, ciri-ciri pantun, dan pantun itu apa. Dan teman-teman SNF kepikiran nggak sih gimana sih caranya aku bikin pantun yang bagus? Nah, aku bakal jelasin nih cara bikin pantunnya. Jadi, kita ada 5 cara nih untuk membuat pantun. Yang pertama, tentukanlah topik atau tema pantun. Nah, aku juga akan contohin gimana aku membuat pantun. Oke, jadi aku kepikiran aku akan membuat topik hal semasa kecil. Selanjutnya, pilihlah jenis pantun yang akan aku buat. Oke, jadi dari hal semasa kecil ini ingin aku kembangkan ke arah nasihat, kiasan, teka-teki, atau jenaka nih. Dan aku memilih untuk membuat pantun jenaka. Terus yang ketiga, tulislah dahulu isi pantun, yaitu baris ketiga dan keempat. Nah, kenapa baris ketiga dan keempat dulu? Karena ini adalah isi dari pantunnya, atau pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang-orang. Jadi memang wajar kalau kita harus membuat inti dari pantun tersebut lebih awal sebelum sampirannya. Oh, betapa lucunya, dahulu aku cadel C. Nah, ini kan rimanya AB, dan akhiran hurufnya itu A dan C. Jadi, dalam membuat sampirannya, yang seperti di nomor 4 ini, kita juga harus membuat sampiran yang berakhir A dan berakhir C. Seperti ini, beli nasi goreng di Bangka, habis itu menyalakan AC. Dan yang terakhir, kita bisa menggabungkan sampiran dengan isinya. Jadi pantunnya akan seperti ini. Beli nasi goreng di Bangka, habis itu nyalakan AC. Oh, betapa lucunya, dahulu aku cadel C. Nah, sekarang sudah jadi kan pantunnya, dan gampang banget kan buat pantun. Jadi aku yakin pasti teman-teman SNF juga bisa. Dan ayo abis ini kita bikin pantun bareng-bareng. Tapi ini juga bisa dilihat sih, kalau di pantunnya tersebut, sampirannya itu nggak harus nyambung. Kayak ngapain kita beli nasi goreng di Bangka terus langsung nyalain AC? Nggak nyambung kan? Tapi rimanya sama-sama A dan C. Jadi kita bisa bikin sampiran yang nggak nyambung, terus tapi isinya harus nyambung, gitu. Nah, ternyata dalam membuat pantun itu bisa berpasangan loh. Selain dilakukan sendiri, kegiatan berpantun itu bisa dilakukan secara berpasangan. Misalnya, aku membacakan pantun teka-teki, dan teman-teman bakal membacakan pantun balasan untuk menjawab pantun teka-tekiku. Nah, kegiatan ini disebut berbalas pantun. Ayo kita lihat contoh dari berbalas pantun. Oke, jadi kita punya teman, namanya Popo dan Pipi. Popo bakal membacakan pantun yang pertama. Berolahraga di depan teras. Asik sekali, jadi kerasan. Kamu orang yang sangat malas, jangan suka membuat alasan. Nah, ini kita lihat sendiri tidak ada tanda tanya di ujung kalimat terakhirnya. Berarti ini bukan pantun teka-teki. Aku nggak tahu sih ini pantun apa. Mungkin teman-teman SNF tahu ini jenis pantun apa. Nah, berarti berbalas pantun itu tidak harus dengan pantun teka-teki, tapi bisa semua jenis macam pantun. Yang penting isinya nyambung. Oke, sekarang kita bakal lihat deh si Pipi membalas apa. Sarapan dengan nasi biryani. Awas duri, nanti tertusuk. Meskipun saya tidak mandi, yang penting masih asik. Oke. Oke, ini teman-teman SNF jangan ditiru ya. Kalau rajin-rajinlah mandi. Walaupun kamu asik, tapi kamu harus mandi, oke? Oke, jadi sampai sini aja materi pantun kita. Mudah sekali kamu bikin pantun. Selamat belajar!